Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'ajja jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar. Gema takbir berkumandang, menggetarkan langit dan bumi, mengingatkan kita bahwa kita hanyalah hamba yang lemah, yang baru saja melewati madrasah Ramadan. Hari ini kita menang, namun kemenangan ini bukan sekedar pakaian baru atau hidangan istimewa, melainkan kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan atas dosa-dosa yang kita tinggalkan. Hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana air mata harapan bertemu dengan doa-doa yang dipanjatkan sepanjang malam Ramadan. Hari ini di mana kita kembali kepada fitrah, hari di mana dosa-dosa kita diharapkan gugur. Namun izinkan kami bertanya, apakah benar kita sudah kembali suci? Ataukah kita hanya berganti pakaian, tapi hati kita masih penuh luka dan dosa? Ramadan telah pergi, air mata dalam doa, sujud panjang di malam hari. Apakah itu semua masih tersisa di hati kita? Ataukah hilang bersama berlalunya Ramadan? Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling bertakwa. Saudara-saudara, hari ini banyak di antara kita akan pulang, disambut oleh ibu kita, disambut oleh ayahanda kita. Namun ada juga di antara kita yang pulang ke rumah yang sunyi, yang dulu setiap Idul Fitri ada suara lembut berkata, "Nak, sudah makan. Nak, hati-hati." Hari ini suara itu sudah tidak ada lagi. Di hari yang penuh kebahagiaan ini,
Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Di antara kita mungkin ada yang hari ini tersenyum, namun di dalam hatinya tersimpan duka yang dalam. Ada yang hari ini memakai pakaian terbaiknya, namun hatinya menangis karena sosok yang biasa memeluknya di hari raya kini telah tiada. Masih ingatkah kita tahun lalu kita masih bisa mencium tangan ibu kita, masih bisa mendengar suara lembut ayahanda kita? Namun hari ini sebagian dari mereka telah terbaring di dalam tanah, tak lagi mampu menjawab salam kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka berbahagialah bagi mereka yang hari ini masih memiliki orang tua, yang masih bisa mencium tangan mereka, yang masih bisa mendengar nasihat mereka. Dan sungguh merugilah bagi mereka yang masih memiliki orang tua namun menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti. Jamaah sholat Id rahimahumullah, ada seorang ayah, tahun lalu ia sangat semangat menyambut Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Ia berkata kepada anaknya, "Nak, Ramadan ini ayah mau lebih rajin ke masjid dan bisa merayakan hari raya bersama. Setiap malam tarawih, bangun sahur bersama keluarga, tapi siapa sangka beberapa waktu kemudian ia dipanggil Allah. Ketika Ramadan dan hari raya berikutnya datang, anaknya sholat tarawih dan sholat Id sendirian. Di sajadah itu tempat ayahnya biasa berdiri kosong. Anaknya menangis, 'Ya Allah, seandainya ayah masih ada.' Saudara-saudara, kita tidak tahu tahun depan yang kosong itu sajadah siapa, sajadah kita ataukah sajadah orang lain. Karena itu jangan tunda ibadah, jangan bilang nanti saja, karena nanti belum tentu ada. Ramadan adalah kesempatan emas, dosa setahun bahkan puluhan tahun bisa dihapus. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Dosa kita banyak, tetapi ampunan Allah jauh lebih besar. Jamaah sholat Id rahimakumullah, ada kisah seorang ibu tua. Setiap Ramadan ia selalu memasak untuk anak-anaknya, bangun paling awal untuk sahur, menyiapkan makanan, membangunkan dengan lembut. Tapi ketika anak-anak sudah dewasa, sibuk jauh dari orang tua, Ramadan datang, ibu itu sahur sendirian, tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang menemani. Sambil makan sedikit, ia berdoa, "Ya Allah, jaga anak-anakku walau mereka lupa padaku." Jamaah sekalian, berapa kali kita lupa menelpon atau menghubungi orang tua kita? Berapa kali kita sibuk dengan urusan dunia sampai lupa kepada mereka? Kalau orang tua kita masih hidup,
peluk mereka, minta maaf, cium tangannya. Jangan tunggu sampai hanya bisa menangis di atas kuburan, karena bisa jadi ini adalah Ramadan dan Idul Fitri terakhir bersama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Idul Fitri bukan hanya tentang kembali suci, tetapi juga tentang kembali peduli. Masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa merasakan kebahagiaan seperti kita. Ada yang tidak memiliki makanan yang cukup, ada yang kehilangan tempat tinggal, bahkan ada yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Maka jangan biarkan kebahagiaan kita hanya berhenti pada diri kita sendiri. Ulurkan tangan, ringankan beban mereka, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudara, hari ini kita makan enak, namun ada saudara kita yang tidak punya apa-apa. Allah berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Rasulullah bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'un ila jambih. Tidaklah mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Hadis riwayat Bukhari. Di sekitar kita masih ada yang menahan lapar, masih ada yang tidak punya baju baru. Bayangkan ada seorang anak kecil melihat teman-temannya memakai baju baru. Ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, mana baju lebaran?" Ibunya tersenyum, tapi hatinya menangis karena ia tidak mampu. Saudara-saudara, apakah kita masih tega hidup hanya untuk diri kita sendiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita saling berjabat tangan, saling memaafkan, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Namun, sudahkah kita benar-benar memaafkan, ataukah hanya sekedar ucapan di bibir, sementara hati masih menyimpan luka, dendam dan kebencian? Allah berfirman, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Kalau kita ingin diampuni Allah, maka belajarlah untuk memaafkan sesama manusia. Hari ini jangan hanya saling berjabat tangan, tapi saling memaafkan dengan hati. Kalau ada saudara yang sudah lama tidak kita sapa, datangi dia. Kalau ada keluarga yang pernah kita sakiti, minta maaf, karena hidup ini terlalu singkat untuk kita bermusuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini adalah awal, bukan akhir. Ramadan telah pergi, namun nilai-nilainya harus tetap hidup di dalam diri kita. Jika selama Ramadan kita rajin sholat, maka setelah Ramadan jangan kita tinggalkan. Jika selama Ramadan kita dekat dengan Al-Quran, maka jangan kita jauhi. Jika selama Ramadan kita menjaga hati, maka pertahankan hingga kita kembali bertemu Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengembalikan kita kepada fitrah yang suci. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wal maqbulin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis salihin.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا مصطفى محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamin innaka hamidum majid. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang suci ini, di hari kemenangan ini, kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah dengan hati yang penuh harap, namun juga penuh dosa. Ya Allah, berapa banyak umur yang telah Engkau berikan, namun sedikit sekali kami gunakan untuk mengingat-Mu. Berapa banyak nikmat yang telah Engkau limpahkan, namun jarang sekali kami bersyukur. Dan berapa banyak dosa yang kami lakukan, namun Engkau masih menutupinya, masih memberi kami kesempatan untuk kembali. Ya Allah, jika Ramadan yang telah berlalu menjadi saksi atas amal kami, maka jangan Engkau biarkan ia bersaksi kecuali kebaikan. Dan jika amal kami penuh kekurangan, maka sempurnakanlah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, terimalah puasa kami yang mungkin penuh celah. Terimalah sholat kami yang mungkin penuh lalai. Terimalah sedekah kami yang mungkin tidak seberapa, karena hanya Engkau tempat kami berharap dan hanya kepadamu kami bergantung. Ya Allah, di antara kami ada yang masih memiliki orang tua, maka bahagiakanlah mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka di dalam ketaatan, sehatkan tubuh mereka, dan jadikan kami anak-anak yang mampu membahagiakan mereka. Namun ya Allah, di antara kami ada yang hari ini berdiri tanpa ayah, tanpa ibu, yang biasanya memeluk kini telah tiada, yang biasanya mendoakan kini telah diam di alam sana. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan bunda kami, terangi kubur mereka ya Allah,
lapangkan tempat mereka, jadikan setiap doa kami sebagai cahaya untuk mereka. Dan jika kami belum sempat membahagiakan mereka, maka maafkan kami ya Allah. Maafkan kami yang sering membantah, yang sering meninggikan suara, yang sering membuat mereka menangis diam-diam. Ya Allah, ampuni kami jika kami belum menjadi anak yang berbakti. Ya Allah, lihatlah hati kami hari ini, masih ada luka, masih ada dendam, masih ada kesalahan. Maka ya Allah, di hari yang suci ini, lembutkan hati kami, ajarkan kami memaafkan seperti Engkau memaafkan kami. Hapuskan kebencian di antara kami, satukan kembali keluarga kami, pererat silaturahmi di antara kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Idul Fitri ini hanya sekedar perayaan, namun jadikan ini sebagai awal perubahan, awal kami menjadi hamba yang lebih taat, awal kami meninggalkan maksiat, awal kami kembali kepada jalan. Istiqomahkan kami ya Allah, karena kami lemah tanpa pertolongan. Allahumma ya Allah, di hari yang penuh kemenangan ini, di saat kami bertakbir, bertahmid dan bergembira, masih ada saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina yang menangis di dalam ketakutan, yang bertakbir di antara reruntuhan, yang merayakan Idul Fitri tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa kepastian. Bahkan hari ini saudara-saudara kami dilarang sholat hari raya Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa oleh Zionis Israel. Ya Allah, Engkau maha melihat setiap air mata yang jatuh di bumi Palestina. Engkau maha mendengar setiap rintihan anak-anak yang kehilangan ibunya, setiap tangis ibu yang kehilangan buah hatinya, dan tangisan seorang ayah yang tidak mampu melindungi keluarganya. Kuatkanlah hati saudara-saudara kami di Gaza, berikan mereka kesabaran yang tidak tergoyahkan, limpahkan kepada mereka keteguhan iman dan harapan yang tidak pernah padam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghi was suyuq wal mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma zara minha wa ma batan min baladina hadha khassah ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Minal aidin al-faizin al-maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.